Saya Metia Kartikasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai risk and return atau risiko dan pengembalian. Dalam membuat keputusan bisnis, ada dua hal yang perlu kita perhatikan, risiko dan tingkat pengembaliannya. Setiap keputusan menggambarkan karakteristik risiko dan tingkat pengembalian yang berbeda. Kombinasi atas beberapa keputusan bisnis dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan dari harga saham perusahaan. Para analis menggunakan metode yang berbeda-beda dalam menilai risiko. Tergantung dari apakah mereka sedang memperhitungkan risiko pada aset tunggal atau risiko pada portofolio. Portofolio adalah penggabungan dari berbagai aset-aset tersebut. Risiko dalam financial management adalah pengukuran atas ketidakpastian yang ada di sekitar tingkat pengembalian dari suatu investasi. Sedangkan pengembalian adalah seluruh kerugian atau keuntungan yang didapatkan dari investasi pada waktu tertentu. Penilaian terhadap risiko dapat dikaitkan dengan intuisi. Semakin kita tidak yakin atas performance investasi, maka investasi tersebut akan terlihat beresiko. Penilaian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisa skenario dan distribusi kemungkinan. Analisa skenario memberikan kemudahan dalam mengkuantifikasi intuisi investor, dan perhitungan probability distribution atau perhitungan distribusi kemungkinan akan menghasilkan cara yang lebih mempermudah analisa risiko atas investasi. Dalam menggunakan analisa skenario, dapat dilihat bahwa pengukuran risiko atas investasi awal yang bernilai 10.000 dibagi menjadi 3 bagian skenario analisis, yaitu pesimis, most likely, dan optimis. Sedangkan range menggambarkan risiko yang didapatkan dari selisih antara tingkat pengembalian pesimis dan optimis. Dengan melihat tabel tersebut, para investor yang tidak menyukai risiko akan memilih aset A dibandingkan dengan aset B. Karena aset A menawarkan pengembalian most likely yang sama dengan aset B, tapi memiliki risiko yang lebih kecil dari aset B. Hal ini terlihat dari nilai range-nya. Dengan metode distribusi kemungkinan atau probability distribution, analis dapat melihat lebih lanjut risiko atas investasi. Tingkat kemungkinan atau probability of occurrence yang ditetapkan adalah merupakan kemungkinan bahwa risiko tersebut akan terjadi. Tingkat kemungkinan ini ditentukan oleh manajemen perusahaan. Contohnya pada bar chart ini. Bar chart ini menggambarkan perbandingan antara aset A dan aset B, di mana tingkat pengembalian dari aset B range-nya lebih besar daripada aset A. Sehingga para investor yang tidak menyukai risiko akan kemudian memilih aset A. Untuk melakukan perhitungan atas beberapa risiko suatu investasi, dapat digunakan alat statistik yang umum dipakai, yaitu standar deviasi. Standar deviasi adalah alat pengukuran risiko aset yang mengukur sebaran atas pengembalian investasi dari pengembalian yang diharapkan. Sebelum kita bisa memperhitungkan standar deviasi, kita harus bisa memperhitungkan expected return atas aset dengan cara seperti ini. Hasil perhitungan dari expected return A dan B menghasilkan nilai yang sama, yaitu 15%. Nilai dari expected return tersebut digunakan dalam perhitungan standar deviasi sebagai komponen di kolom ketiga, sehingga menghasilkan nilai atas standar deviasi aset A dan aset B ini. Dapat terlihat di sini, hasil perhitungan standar deviasi aset B lebih besar dibandingkan dengan aset A. Hal ini berarti risiko aset B lebih besar dari aset A. Perusahaan biasanya memiliki lebih dari satu investasi. Setiap kali investasi baru dilakukan, harus dilihat dampaknya terhadap keseluruhan portofolio aset perusahaan. Perusahaan perlu mengembangkan portofolio atas aset-aset yang dimilikinya dengan memperhatikan faktor diversifikasi. Seperti kita lihat di sini, aset F dan aset G memiliki hubungan korelasi yang berlawanan. Ketika aset F tingkat pengembaliannya tinggi, aset G memiliki tingkat pengembalian yang rendah. Begitu juga sebaliknya. Dengan menggabungkan kedua aset ini, didapatkanlah portofolio aset F dan aset G yang memiliki tingkat pengembalian yang lebih sedikit dibandingkan secara satuan. Perhitungan untuk standar deviasi yang menggambarkan risiko pada suatu portofolio biasanya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan standar deviasi untuk aset secara kesatuan. Risiko dibagi dengan dua macam, yaitu diversible risk dan non-diversible risk.
Yang disebut dengan diversible risk adalah risiko tidak sistemik. Risiko ini berkaitan dengan hal yang dapat dieliminasi melalui diversifikasi. Sedangkan non-diversifiable risk adalah risiko yang berkaitan dengan faktor pasar yang mempengaruhi perusahaan. Hal ini tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Sejauh ini, kita sudah melihat kecenderungan bahwa investasi yang berisiko akan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Dan para investor dapat mengurangi kemungkinan risiko melalui diversifikasi. Sekarang kita akan mengukur hubungan antara risiko dan pengembalian. Berapa banyak tambahan pengembalian yang akan didapatkan investor apabila akan mengambil risiko lebih? Ada teori klasik yang dapat menghubungkan keduanya, yaitu CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Kita akan menggunakan CAPM untuk memahami hubungan dasar dari risiko dan pengembalian di seluruh keputusan keuangan yang akan kita ambil. Dapat dilihat di sini, koefisien beta merupakan indeks atas derajat perubahan dari pengembalian aset sebagai respon dari pengembalian pasar. Ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pengembalian terhadap suatu aset, digambarkan dengan konotasi RJ. RF adalah risk free rate yang biasa digunakan adalah tingkat suku bunga deposito pemerintah. BJ adalah beta coefficient atau indeks dari non-diversible risk yang biasa didapatkan dari data-data historis atas pengembalian aset tersebut. Sedangkan RM adalah tingkat pengembalian di pasar atas portofolio atau aset tersebut. Apabila hasil dari perhitungan ini lebih kecil dari required return atau tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan, maka sebaiknya investasi tersebut tidak perlu kita lakukan. Risiko dan pengembalian perusahaan berpengaruh pada harga saham perusahaan. Keduanya adalah hal yang sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian, manajer keuangan harus memperhitungkan dengan baik seluruh risiko dan pengembalian untuk memastikan bahwa risiko yang diambil akan menghasilkan tingkat pengembalian sesuai yang diharapkan. Terima kasih.